Bab 2. Kau sudah tahu, kata ayahku, bahwa sebelum kau lahir, aku adalah profesor di suatu universitas di Amerika. Sebelum itu, aku belajar bertahun-tahun untuk menjadi profesor. Mulanya, aku ingin mempelajari kesusastraan. Tapi kemudian, aku menyadari aku lebih menyukai kisah-kisah nyata daripada kisah-kisah hayalan. Semua kisah sastra yang kubaca membawaku ke semacam eksplorasi tentang sejarah. Jadi akhirnya aku menyerah dan beralih ke sejarah. Dan aku sangat senang melihat sejarah menarik perhatianmu juga. Pada suatu malam musim semi ketika masih mahasiswa strata 2, aku duduk di kanal meja belajar dengan rak buku di atasnya, di perpustakaan universitas, sendirian larut malam di tengah deretan buku. Ketika mengangkat wajah dari buku yang sedang kubaca, tiba-tiba aku sadar seseorang meninggalkan buku yang belum pernah kulihat di antara buku-buku pelajaran yang kusimpan di rak di atas meja. Punggung buku itu bergambar naga kecil yang anggun, berwarna hijau di sampul buku yang terbuat dari kulit berwarna pucat. Seingatku, aku tidak pernah melihat buku itu baik di situ atau di tempat lain. Jadi kuambil buku tersebut dan kubuka tanpa sungguh-sungguh berpikir. Sampulnya lembut dari kulit yang sudah memudar. Dan halaman-halaman di dalamnya kelihatan sudah sangat tua. Buku itu dengan mudah terbuka di halaman tengahnya. Di dua halaman tengah itu kulihat gambar cukilan kayu seekor naga dengan sayap terentang dan ekor panjang melingkar. Seram dan marah, cakarnya terjulur. Dari cakar naga itu tergantung spanduk bertuliskan satu kata dalam huruf gotik, Dracula. Aku langsung mengenali kata itu dan teringat novel Bram Stoker yang belum pernah kubaca. Dan malam-malam masa kecil di gedung bioskop daerah tempat tinggalku, Bela Lugosi mengincar leher putih bintang film cantik. Tapi ejaan kata itu aneh dan buku itu jelas sangat tua. Lagi pula aku akademisi, sangat tertarik pada sejarah Eropa. Dan setelah menatap buku itu beberapa detik, aku ingat sesuatu yang pernah kubaca. Nama itu sebenarnya berasal dari kata dasar dalam bahasa Latin untuk naga atau iblis. Gelar kehormatan Letibis, the Impaler, si penyula dari Wallachia. Bangsawan feodal di pegunungan Karpatian yang senang menyiksa rakyatnya dan para tawanan perang dengan cara-cara yang kejamnya sulit dipercaya. Aku mempelajari perdagangan di Amsterdam abad ke-17. Jadi, aku tidak melihat alasan mengapa buku mengenai topik seperti itu terselip di antara buku-bukuku. Karena itu, aku mengira buku tersebut pasti ketinggalan di sana. Mungkin oleh seseorang yang mempelajari sejarah Eropa Tengah atau simbol-simbol feodal. Kubuka-buka halaman buku itu. Bila kau membaca buku-buku mengenai topik yang sama sehari penuh, buku baru pasti akan terasa menarik. Tapi ternyata semua halaman berwarna gading itu sama sekali kosong. Bahkan halaman judul pun tidak ada, apalagi keterangan tentang di mana atau kapan buku itu dicetak. Tidak ada peta, lampiran, atau ilustrasi lain. Tidak ada cap perpustakaan universitas, tidak ada kartu atau label. Setelah aku melihat-lihat buku itu beberapa menit lagi, aku taruh buku tersebut di mejaku dan aku pergi ke bawah, tempat kartu katalog di lantai 1. Di sana ternyata memang ada kartu subjek untuk flat 3 tipis dari Wallachia, 1431 sampai 1476. Lihat juga Wallachia, Transylvania, dan Dracula. Kupikir aku perlu melihat peta dulu. Dengan segera aku dapati bahwa Wallachia dan Transylvania adalah dua daerah kuno di tempat yang sekarang bernama Rumania. Transylvania kelihatannya daerah pegunungan, dan Wallachia berbatasan dengannya di sebelah barat daya. Di tumpukan itu ketemukan sesuatu yang kelihatannya merupakan satu-satunya sumber informasi yang dipunyai perpustakaan mengenai subjek itu. Kumpulan kecil terjemahan bahasa Inggris dari pamflet-pamflet tahun 1890-an tentang Dracula. Pamflet aslinya dicetak di Nuremberg pada tahun 1470-an dan 80-an. Disebutnya nama Nuremberg membuatku agak bergidik. Hanya beberapa tahun sebelum itu, aku mengikuti dengan teliti berita-berita tentang pengadilan terhadap para tokoh Nazi di kota tersebut. Usia aku terlalu muda 1 tahun untuk ikut bertempur sebelum perang berakhir, dan aku mempelajari buntut kejadiannya dengan kegairahan orang yang tidak sempat terlibat.
Di halaman depan pamflet itu ada ilustrasi sebahu pria dari cukilan kayu yang kasar. Lelaki berleher besar dengan kuat seperti leher banteng. Bermata dalam berwarna gelap, berkumis panjang, dan bertopi berhiaskan bulu. Gambaran itu tampak hidup mengingat mediumnya yang primitif. Aku tahu aku seharusnya kembali meneruskan apa yang kukerjakan. Tapi aku tidak bisa menahan diri untuk membaca kalimat-kalimat awal salah satu pamflet itu. Isinya daftar beberapa kejahatan Dracula terhadap rakyatnya sendiri, dan terhadap beberapa kelompok lain juga. Aku bisa memelangi daftar itu di luar kepala, tapi lebih baik tidak, terlalu menyeramkan. Kututup kumpulan itu dengan setengah menggebrak dan aku kembali ke Carolku. Abad ke-17 menyita seluruh perhatianku sampai hampir tengah malam. Kutinggalkan buku aneh tersebut dalam keadaan tertutup di mejaku, berharap pemiliknya akan menemukannya di sana besok. Lalu aku pulang untuk tidur. Esok paginya aku harus mengikuti kuliah. Aku merasa lelah setelah malam panjang itu. Tapi setelah selesai kuliah, aku minum 2 cangkir kopi dan kembali ke risetku. Buku antik itu masih ada di sana, terbuka di halaman yang bergambar braga. Setelah kurang tidur malamnya dan makan siang hanya 2 cangkir kopi, aku merasa mual. Ku periksa lagi buku itu, lebih teliti. Gambar di halaman tengah itu jelas terbuat dari cukilan kayu. Mungkin desain abad pertengahan, contoh bagus mengenai teknik pembuatan buku zaman itu. Kupikir buku tersebut mungkin mempunyai nilai tinggi dari segi uang, mungkin juga punya nilai pribadi bagi seorang akademisi, karena jelas buku itu bukan buku perpustakaan. Tapi dalam suasana hati seperti itu aku tidak suka melihatnya. Aku menutup buku tersebut dengan tidak sabar, dan duduk untuk menulis tentang serikat pedagang sampai sore. Waktu berjalan keluar dari perpustakaan, aku mampir di meja depan dan kuserahkan buku itu pada salah seorang petugas perpustakaan, yang berjanji akan menaruhnya di rak barang-barang temuan. Besok paginya, pukul 8 ketika aku datang ke Carolku untuk meneruskan bab yang kutulis, buku itu sudah ada lagi di mejaku, terbuka di halaman bergambar bengis tersebut. Aku agak kesal. Mungkin si petugas perpustakaan salah mengerti maksudku. Ku taruh benda itu di rakku dan aku datang pergi sepanjang hari tanpa sekalipun menoleh ke buku itu lagi. Sore hari aku dijadwalkan bertemu pembimbingku, dan sambil aku mengumpulkan kertas-kertas, ku ambil buku aneh itu, satukan dengan tumpukan kertas. Itu dorongan hati sesaat. Aku tidak ingin menyimpan buku itu, tapi Profesor Rossi menyukai misteri sejarah. Dan kupikir buku itu mungkin akan menarik perhatiannya. Mungkin juga dia bisa mengenali buku itu karena pengetahuannya yang luas tentang sejarah Eropa. Aku punya kebiasaan bertemu Rossi begitu ia selesai memberi kuliah sore, dan aku senang menyelinap masuk ke ruang kuliahnya sebelum kuliah selesai, untuk menonton dia beraksi. Semester ini ia mengajarkan mata kuliah mengenai Mediterania kuno, dan aku telah mengikuti bagian akhir beberapa kuliahnya. Semua brilian dan dramatis. Semuanya diperkaya bakat istimewanya berpidato. Hari ini aku menyelinap ke bangku di belakang dan masih sempat mendengar dia merangkum suatu diskusi mengenai restorasi yang dilakukan Sir Arthur Evans terhadap istana Minoan di Pulau Kreta. Ruang kuliah redup. Auditorium bergaya gotik sangat besar yang bisa menampung 500 mahasiswa. Kesunyiannya pun bisa menyaingi katedral. Tak seorang pun berisik. Semua mata tertuju ke sosok rapi dan necis di depan. Rossi sendirian di panggung yang terang. Kadang-kadang ia mondar-mandir, membahas ide-ide seakan merenungkannya seorang diri di ruang kerjanya. Kadang ia mendadak berhenti, menatap mahasiswa-mahasiswanya dengan tajam, lalu diiringi gerakan tangan yang jelas, memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia tidak memedulikan podium, mencemooh mikrofon, dan tidak pernah menggunakan catatan. Walaupun sesekali ia memperhatikan beberapa slide, mengetuk-ketuk layar dengan tongkat untuk memberi tekanan pada apa yang dikatakannya. Kadang ia begitu bergairah sehingga mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berlari melintasi separuh panggung. Ada cerita bahwa ia pernah jatuh dari depan panggung karena terlalu bersemangat menceritakan berkembangnya demokrasi Yunani, dan memanjat lagi ke atas sambil masih terus memberikan kuliah. Aku tidak pernah berani bertanya padanya apakah cerita itu benar. Hari ini ia agak tenang,
mondar-mandir dengan kedua tangan di punggung. Sir Arthur Evans, kalian harus ingat, merestorasi istana Raja Minos di Knossos sebagian mengikuti apa yang dia temukan di sana, dan sebagian mengikuti imajinasinya sendiri. Visinya mengenai seperti apa budaya Minoan zaman dulu. Ia menatap langit-langit. Catatan-catatan yang bisa ditemukan tidak banyak, dan ia menghadapi banyak misteri. Alih-alih mengikuti informasi akurat yang terbatas, ia menggunakan imajinasinya untuk menciptakan suatu gaya istana yang mengagumkan lengkapnya dan cacatnya. Salahkah dia melakukan itu? Di situ ia berhenti, memandang muram hampir sedih ke lautan kepala dengan berbagai gaya potongan rambut dari wajah serius lelaki-laki muda di depannya. Ingat, kala itu hanya anak lelaki yang belajar di universitas. Walaupun kau anakku, mungkin akan bisa masuk universitas manapun yang kau inginkan. 500 mata pasang mata menatap balik padanya. Kuserahkan pada kalian untuk merenungkan pertanyaan itu. Rosie tersenyum, berbalik dan meninggalkan panggung. Terdengar helaan napas berbarengan. Para mahasiswa mulai bicara dan tertawa, mengumpulkan barang-barang mereka. Rosie biasanya duduk di samping panggung setelah memberi kuliah, dan beberapa mahasiswanya yang lebih bersemangat daripada yang lain bergegas ke depan untuk bertanya. Pertanyaan-pertanyaan itu ia jawab dengan serius tapi penuh humor sampai mahasiswa terakhir pergi. Lalu aku menghampiri dan menyapanya. Paul, sahabatku, ayo kita pergi ke tempat biasa, duduk sambil mengangkat kaki dan bicara dalam bahasa Belanda. Ia menepuk pundakku dengan ramah dan kami keluar bersama-sama. Ruang kerja Rosie selalu menyenangkan bagiku, karena sangat berbeda dengan bayangan orang tentang ruang kerja Profesor Sinting. Buku-buku teratur rapi di rak, alat membuat kopi yang kecil dan modern di dekat jendela, pot-pot tanaman yang tidak pernah kekurangan air menghiasi mejanya, dan dia sendiri selalu berdandan rapi dengan celana tweed dan baju serta dasi yang tak bernoda. Wajah Inggrisnya bersih, dengan raut tajam dan mata biru yang intens. Dia pernah bilang padaku bahwa dari ayahnya, imigran dari Tuscany ke Sussex, dia hanya mewarisi kesukaan pada makanan enak. Melihat wajah Rosie seperti melihat suatu dunia yang teratur dan pasti, seperti pergantian pengawal di Buckingham Palace. Otaknya lain lagi, bahkan selama 40 tahun berdisiplin keras mendalami bidangnya, otaknya masih menggelegak dengan sisa-sisa masa lalu, membara dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Hasil karyanya yang mencakup berbagai subjek sudah lama membuatnya terkenal di dunia penerbitan yang lebih luas daripada penerbitan akademis. Begitu selesai dengan satu buku, ia langsung memulai yang lain, seringkali dengan topik yang sangat berbeda. Karenanya, banyak mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu mencarinya, dan aku bisa dianggap mujur karena berhasil memperoleh bimbingannya. Dia juga teman paling baik, paling hangat yang pernah kumiliki. Nah, katanya, menghidupkan mesin pembuat kopi dan menggerakkan tangan mempersilahkan aku duduk. Bagaimana kemajuan karangan? Kuceritakan apa yang kukerjakan beberapa minggu terakhir, dan kami berdebat singkat tentang perdagangan antara Utrecht dan Amsterdam pada awal abad ke-17. Dia menyajikan kopi yang nikmat dalam cangkir porselen dan kami duduk nyaman bersandar. Dia di belakang mejanya yang besar. Ruang itu dipenuhi cahaya suram menyenangkan dari langit di luar yang masih agak terang pada jam seperti itu, yang setiap hari semakin panjang bersama datangnya musim semi. Lalu aku ingat barang antik yang kubawa. Kubawakan kau sesuatu yang menimbulkan rasa ingin tahu, Ros. Ada yang tanpa sengaja meninggalkan barang yang sangat aneh di karelku dan setelah 2 hari tidak ada yang mencari barang ini. Kupinjam saja dulu agar kau bisa melihatnya. Coba kulihat. Ia menaruh cangkir dan mengulurkan tangan untuk mengambil buku yang kuangsurkan padanya. Jilitannya bagus, sampulnya mungkin sejenis film, kertas dari kulit binatang. Dan di punggungnya ada hiasan timbul. Sesuatu mengenai punggung buku itu membuat wajahnya yang biasanya cerah jadi berkerut. Bukalah, kataku. Entah mengapa jantungku berdebar ketika menunggu ia mengulang pengalamanku dengan buku yang hampir seluruhnya kosong itu.
Buku tersebut terbuka oleh tangannya yang berpengalaman persis di halaman tengah. Aku tidak bisa melihat apa yang dilihatnya dari belakang mejanya. Tapi kulihat ia telah melihatnya. Wajahnya mendadak muram, tak bergerak. Ekspresi yang belum pernah kulihat pada dirinya. Ia membuka halaman-halaman lain, ke depan dan ke belakang, seperti yang kulakukan. Tapi wajahnya tidak berubah menjadi keheranan. Yah, kosong. Ditaruhnya buku itu terbuka di mejanya. Semua kosong. Tidakkah itu aneh? Kopiku sudah hampir dingin di tanganku. Dan sangat tua. Bukan kosong karena belum selesai, tapi memang betul-betul kosong, agar ornamen di halaman tengahnya menonjol. Ya, seolah makhluk di tengah itu memakan habis semua yang ada di sekitarnya. Aku di awal mengatakannya dengan nada sembrono, tapi menyudahinya dengan lambat-lambat. Rosi seakan tidak bisa mengalihkan pandangan dari gambar di halaman tengah di depannya. Akhirnya ia tutup buku itu dengan gerakan tegas lalu mengaduk kopi tanpa meminum. Dari mana kau dapat ini? Ya, seperti yang kukatakan, ada yang tak sengaja meninggalkannya di karelku 2 hari yang lalu. Mungkin harusnya langsung kubawa ke bagian buku-buku aneh. Tapi aku betul-betul merasa buku itu milik pribadi seseorang, jadi tidak kubawa ke sana. Oh, kau benar, kata Rosi memandangku dengan mata disipitkan. Ini memang milik pribadi seseorang. Jadi kau tahu pemiliknya? Ya, ini milikmu. Bukan, maksudku aku menemukannya di... Ekspresi wajahnya membuatku tidak menyelesaikan omongan. Ia tampak 10 tahun lebih tua, karena sudut jatuh cahaya dari luar. Apa maksudmu buku itu milikku? Rosi bangkit perlahan-lahan dan pergi ke sudut ruang kerjanya di belakang meja. Naik 2 undakan tangga perpustakaan untuk mengambil buku kecil berwarna gelap. Ia berdiri memandang buku itu sebentar, seakan tidak ingin mengulurkan buku itu padaku. Lalu diberikannya buku itu padaku. Bagaimana menurutmu? Buku itu kecil, bersampul belundur coklat yang terlihat sudah sangat tua seperti buku doa atau buku ibadat harian, tanpa sesuatu pun di punggung atau sampulnya. Buku tersebut mempunyai pengunci berwarna perunggu yang dengan mudah membuka dengan sedikit tekanan.